Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim, li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa la. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nahmadullah ala hadzal liqa khasatan li akhi al-aziz Syekh Nasrullah Sudirman, kama qala annana min nafsil ma'ad fil Mustafawiyah. Huwa takharaj fi sana 2001. Syekh ini tamat 2001. Wa ana takharajtu fi 78. Buya tamat 1978. Berarti berapa ya? Belum lahir ya? Dulu tuh wahid wasamanin. Masyaallah. Fa kadzalika nahnu takharajna min nafsil muassasah fi Libya. Di Libya juga kami dari universitas yang sama, yang dikatakan kuliah dakwah Islamiyah. Kuliah dakwah Islamiyah dalam bahasa Arabnya, bahasa Indonesia pun kuliah dakwah Islamiyah ya. Dalam bahasa Inggrisnya The Islamic Call Society atau The Islamic Call College. Alhamdulillah, Buya mau sedikit ingatkan anak-anak tentang pentingnya belajar. Hadis yang sepatutnya jangan lupa ya tentang pelajar ini. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ada yang anak-anak yang hafal doa ada di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada nanti tolong dihafal. Hadis riwayat Imam Muslim, artinya apa? Orang yang belajar agama khususnya ini memperbaiki jalan ke jannah. Artinya apa? Ini semua ahlul jannah. Satu. Yang kedua, dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dan Abu Daud dan lain-lain dikatakan siapa yang rajin belajar, subhanallah, Allah mendoakan supaya dapat rahmah. Malaikat mendoakan, semua penghuni langit dan bumi, sehingga ikan dalam air, semut di hutan mendoakan orang yang mengajar. Bila sudah tahu sikit-sikit, kita siap untuk mengajar. Buya dulu pernah juga memondok di Padang Bolak namanya, setahun. Di sana anak-anak yang belajar di sana wajib mengajar yang di bawahnya, dan kelas bawah wajib belajar kepada kelas atas. Sana wajib. Tidak bisa untuk sendiri-sendiri saja. Muzakarah itu wajib. Jadi dasar untuk belajar ini, pertama, belajar ini mempermudah jalan ke jannah. Yang kedua, saat kita sudah pandai sedikit, kalau kita mengajar, Allah mendoakan, memberi rahmat, malaikat mendoakan, dan semua penghuni langit. Nah, patutnya hadis kedua ini juga dikuasai oleh anak-anak supaya motivasi untuk belajar kuat. Itu dari hadis. Kalau kita lihat dari Al-Quran, ayat nomor 1 sekali yang mendorong untuk belajar, ayat dalam suratul Baqarah yang bercerita tentang kejadian Nabi Adam alaihissalam. Wa id a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada yang hafal ayat itu? Ada? Coba kalau bisa. Wa iz qala rabbuka.
Kuat. Lanjut sesudahnya ayat apa? Wa 'allama. Faqala anbiyuna bi asma'i haula qalu la ilma lana innaka antal alimul hakim. Ayat yang dua ini ya. Ayat pertama tentang kejadian Adam. Sebaik saja Adam sudah dicipta, wa 'allama Adamal asma. Allah mengajar Adam ilmu tentang asma dulu. Ilmu bermulai daripada asma ya. Nama ini. Artinya apa? Kewajiban Adam nomor satu at-ta'allum. Yang mengajar siapa? Allah. Kewajiban manusia anak Adam nomor satu at-ta'allum. Apa arti ta'allum? Belajar. Kalau ta'lim mengajar. Dari ayat yang dua ini kita dapat membuat rumusan bahwa tugas manusia nomor satu at-ta'allum. Kalau kita kaitkan dengan ayat dalam surah Al-Alaq, katanya yang mengajar itu Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Tapi di sana dihubungkan dengan perintah Iqra. Iqra kalau waktu di purba dulu kita paham Iqra itu menyuruh membaca. Sebenarnya kalau dihalusi Iqra itu maknanya utlubul ilm. Perintah untuk belajar. Iqra kalau kita di Libya dulu, kalau orang Libya tanya kamu belajar di mana? Wen taqra katanya. Wen tata'allam. Taqra itu artinya qara'a yaqra itu belajar, bukan hanya membaca saja. Jadi dari awal surah Al-Alaq ada perintah belajar. Dari awal kejadian penciptaan Adam ada perintah belajar. Subhanallah. Iqra. Dari awal surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari bismi rabbika itu niat belajar. Kita belajar untuk apa? Bismi rabbik. Iqra bismi rabbik. Belajarlah atas nama Allah. Bukan dengan nama Allah ya, atas nama Allah. Bisa diterjemahkan dengan nama Allah, tapi maksudnya atas nama Allah. Makna yang paling senang, belajar atas nama Allah. Kenapa belajar? Allah menyuruh belajar. Kita belajar atas nama Allah. Niat belajar perlu ikhlas. Orang yang tidak ikhlas niat belajarnya tidak akan mendapat hasilnya maksimal. Kami dulu waktu belajar di Purba tidak pernah niat mau pergi ke luar negeri, tidak pernah niat mau satu hari mau jadi guru, mau jadi dosen, tidak pernah. Tiba-tiba Allah mudahkan semuanya. Ya, jadi niat penting. Dari mana diambil niat belajar? Dari bismi rabbik. Iqra bismi rabbik. Perintah belajar pernah diambil daripada Iqra. Iqra apa artinya? Timbalah ilmu, galilah ilmu. Nanti kalau kita belajar dengan tekun, dengan baik, dengan ikhlas, allamal insana ma lam ya'lam. Ini kerja Allah. Allah akan mengajar manusia perkara yang dia tidak tahu selama ini. Yang kita tidak tahu lebih banyak daripada yang tahu. Subhanallah. Jadi hadis yang dua tadi ingat ya. Hadis nomor 1 mengatakan belajar ini mempermudah jalan ke surga. Jadi ini riyadh min riyadil jannah. Raudhah min riyadil jannah. Ingat bahwa kita ini dalam proses untuk menuju jannah. Ini janji Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim. Dan dalam hadis Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi tadi mengatakan Allah mencurahkan rahmatnya sama kita, malaikat mendoakan, semua makhluk mendoakan, sehingga ikan di laut, semut di gunung mendoakan semua orang. Muallimin nasa khaira, katanya mengajar orang lain tentang ilmu yang baik-baik. Subhanallah. Jadi untuk menyokong alasan ini bisa dikisahkan satu kisah pendek. Ada seorang alim dari Syria yang diberi gelar namanya Al-Haffar.
Al-Hafar itu artinya penggali kubur. Nanti saya bisa kirim ceritanya sama Buya kita. Sudah ada tulisannya. Kamu bisa dengar ceramahnya pakai bahasa Arab. Terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Cerita penggali kubur yang dari awal dia kerjanya menggali kubur. Situlah sawah ladangnya. Isinya Sabania, menggali kubur. Sehingga suatu hari datang ke kubur jenazah anak yang belajar di pondok. Sedang belajar di pondok, anak itu meninggal, dibawa ke kubur. Lalu kuburnya menjadi taman jannah. Dilihat sama penggali kubur ini, kuburnya luas, indah, terang. Orang lain tidak lihat. Hanya penggali kubur ini saja yang dibukakan Allah baginya alam gaib. Dia nampak yang gaib. Nampak dia malaikat datang mengambil alih jenazah yang meninggal ini. Subhanallah. Akhirnya penggali kubur ini pingsan. Kagum melihat keadaan ini yang tak pernah dilihatnya. Suasana jannah ada dalam kubur. Subhanallah. Rebahlah tukang gali kubur. Akhirnya keluarga yang mati ini mengambil air, disemburkannya ke muka orang ini, lalu dia terbuka matanya. Ditanya oleh keluarga jenazah, "Kenapa, Pak? Kamu tidak lihat apa yang saya lihat? Saya lihat taman jannah, raudhah min riyadil jannah." Orang lain tidak percaya karena orang lain tidak nampak. Sekali sekian bulan sesudah itu datang lagi satu jenazah anak muda, sama juga ceritanya. Kuburnya menjadi taman jannah. Kemudian dia tanya ibu yang meninggal ini, "Bu, ini anak ibu ya?" "Iya." "Sekian bulan yang lalu juga anak saya meninggal." "Juga anak ibu itu?" "Iya." "Kenapa?" Ditanya oleh ibu tukang gali kubur, "Kenapa kamu tanya?" "Anak ibu ini kedua-duanya ahlul jannah." Subhanallah. Dicerita anak ini kedua-duanya, yang pertama ahlul jannah. Ditanyanya oleh tukang gali kubur, "Apa kerja anak ibu tuh?" Katanya kerja yang pertama itu belajar. Dia meninggal waktu belajar waktu menuntut di pondok. Yang kedua ini katanya dia mencari duit untuk belanja adiknya belajar. Dia sponsor. Subhanallah. Kedua-duanya jadi ahlul jannah. Lantas macam mana? Wah, saya mesti belajar ini. Saya mesti jadi santri. Dicari buya. Kalau di sana mencari buya ke masjid saja. Tidak mesti cari pondok. Di masjid ada pondok. Dia belajar dari al-kalamu huwal labzul murakkabul mufidu bil wada'. Belajar. Buyanya di masjid bertanya, "Pak, kenapa Bapak sudah hampir 50 tahun baru mau belajar?" Sudah hampir 50 tahun umurnya, baru dinampakkan Allah kejadian yang tadi, yang dua anak yang meninggal kuburnya di raudhah min riyadil jannah. Karena saya baru terlihat realitas, Pak. Saya sebenarnya memang kerja di kubur, menggali kubur dan memasukkan jenazah ke liang lahat dan menimbun kubur. Itulah kerja saya, sehinggalah saya diperlihatkan Allah dua jenazah ahlul jannah. Yang satu meninggal waktu belajar, yang kedua dialah mencari modal untuk adiknya yang belajar. Kedua-duanya jadi ahlul jannah. Jadi berdasarkan inilah saya ingin belajar, saya ingin menjadi ahlul jannah. Umur sudah hampir 50, baru meninggalkan tanah pekuburan, baru mencari buya di masjid namanya Masjid Taubah di Damsyik sana, di Syria. Masjidnya masih ada sampai sekarang. Namanya Masjid Taubah. Lantas belajar jadi orang alim. Sudah hampir 50 tahun belajar dari bawah, dari matan jurumiyah belajar. Akhirnya jadi orang alim, subhanallah. Maka di belakangnya ada nama Al-Haffar, artinya penggali kubur. Bukan saja dia orang alim, anaknya orang alim, cucunya orang alim, keluarga alim. Terkenal di Syria, keluarga kalau di sini margalah. Marganya di sana Al-Haffar, artinya penggali kubur. Subhanallah. Jadi kamu ini bukan main-main ini. Kamu belajar di pondok lain juga, di pesantren juga. Inilah tempat ahlul jannah. Jadi kamu mesti yakin kepada hadis Nabi tadi, yakin kepada Al-Quran, yakin kepada cerita salihin. Anak-anak kalau ingin
pintar, ingin baik, mesti banyak mendengar kisah salihin. Kita perlu baca Quran. Quran perlu dibaca, betul. Kita perlu membaca hadis. Kita perlu salat. Salat ini kalau mengikut ulama tafsir, kalau kita lihat ayat-ayat salat dalam tafsir, jangan dalam buku fiqh saja. Salat itu salat fardu dan sunat. Kalau anak itu tidak mau sembahyang sunat, kalau dia belajar, dia akan menghadapi kesusahan. Kalau ingin hasil yang maksimal dalam belajar, dalam mengajar, dalam ini, mesti melakukan salat fardu dan sunat. Baca kitab tafsir, contohnya kitab Qurtubi, mungkin Nasrullah dia tahu. Kitab Tashil Ulumut Tanzil karangan Imam Ibnu Juzai Al-Gharnati dari Andalus. Salat itu tidak cukup salat fardu saja. Kalau salat fardu saja berarti kamu belum salat lagi. Salat fardu dan sunat mesti jangan tinggal. Salat tahajud jangan tinggal. Salat duha juga. Insyaallah ya. Jadi itulah yang dapat disampaikan. Niatnya mesti Iqra bismi rabbik, belajar atas nama Allah. Macam kita bekerja atas nama mudir, kita bekerja atas nama wali nagari, ini saya ini wakil wali nagari, ini wakil jorong, ini wakil bupati. Kita ini belajar atas nama Allah. Kenapa kita perlu belajar? Karena dalam ayat suratul Baqarah tadi, dalam surah Baqarah tadi, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kita ini khalifah. Setiap orang ini khalifah. Apa maknanya? Ada tugas. Setiap orang ini khalifah. Adam dan anaknya dan cucunya semua khalifah. Ada tugas. Ada tugas apa? Menyebarkan agama Allah. Kalau umat Muhammad, menyebarkan agama Islam, menyebarkan kerahmatan sejagat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita ini menegakkan, menyebarkan rahmat sedunia lil alamin. Bukan pasaman barat saja, bukan pasaman saja, bukan Sumatera Barat, bukan Indonesia saja. Kalau boleh, kalau bisa, lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah tugas kita. Tugas khalifah dalam surah Baqarah, tugas penyebar rahmah lil alamin. Jadi seorang anak yang rajin belajar, ayahnya untung, keluarganya untung, orang kampungnya untung, nanti kabupatennya meraih keuntungan, provinsinya, negaranya, dunia meraih keuntungan. Seorang anak yang rajin, umat akan beruntung. Karena setiap orang ini aset kekayaan umat. Kamu bukan milik dirimu, kamu milik Allah. Bukan milik orang tuamu, kamu milik Allah. Kamu ini khalifatullah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya bukan milik. Kalau Buya milik sendiri, Buya kan selama ini tinggal di Brunei. Tinggal di Brunei saja lah, enak-enak di sana. Tapi tidak datang panggilan untuk pulang ke kampung. Karena di sini bukan mencari duit saja. Di sana kebanyakan orang sana cari duit, karena sana duitnya tinggi dan mendapatkan duit itu senang di sana. Kita bukan untuk mengaut kepentingan dunia saja. Kita ada risalah, kita ada tugas. Anak yang berhasil, agamanya akan beruntung, umatnya akan beruntung. Anak yang gagal, insyaallah mudah-mudahan tidak gagal ya. Dirinya rugi, keluarganya rugi, nagarinya rugi, negaranya rugi, umat rugi. Setiap orang ini milik umat. Anda bukan milik orang tua Anda, milik Allah. Itu maka dikatakan inni ja'ilum fil ardi khalifah. Petugas. Ada tugas. Tugas menyampaikan agama Allah. Kenapa Ustaz Samad sampai ke sini? Subhanallah. Ustaz Samad itu menyampaikan risalah dia. Membangunkan orang yang tertidur, mengingatkan orang yang lupa. Maka dia datang ke sini, datang ke Ujung Gading, datang ke Simpang Ampek, dan menjelajah seluruh dunia, ke Malaysia, ke Brunei, kemana-mana dia pergi. Menyampaikan risalah Allah tadi ya, sebagai khalifah. Dia bukan milik ibunya, bukan milik Indonesia saja, dia milik umat. Kalau kamu berpikir secara itu,
Saya ini bukan milik saya ini milik Allah, saya ini milik agama, saya ini milik Islam, saya ini milik umat Muhammad. Itu maka kita wajib saling mendoakan. Waktu salat kita baca doa apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Yang salat di sini mendoakan musala sana, mendoakan masjid sana. Yang salat di Pasaman mendoakan kabupaten lain, provinsi lain, negara lain. Sedunia saling mendoakan. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Waktu baca apa? Tahiyat. Yang difokuskan di sana as-salihin. Karena kalau tidak saleh berarti tidak betul. Orang Islam kalau tidak saleh berarti dia tidak betul. Itu panjang lagi ceritanya. Kalau cerita tentang kesalehan, dalam Quran banyak ayat tentang amanu wa amilus shalihat. Orang itu kalau dia tak saleh tidak betul. Karena tujuan kitab ini, tujuan kita hidup ini antara lain amanu wa amilus shalihat. Amanu wa amilus shalihat. Jadi terjalin antara iman dan amal saleh. Kalau tidak saleh terkeluar dari tugas kekhalifahan tadi. Berarti dia tidak melaksanakan tugas khalifahnya. Barangkali itu saja dulu ya. Yang penting jaga akhlak dengan kawan, jaga akhlak dengan buya, dengan guru-guru, dengan ayah ibu juga. Selalu mendoakan, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Jangan lupa tadi ayat Al-Baqarah yang 2 tuh. Kemudian awal surah Iqra, surah Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hadis yang tadi, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, dengan hadis tentang doa malaikat, doa Allah kepada orang yang belajar, bahwa orang yang belajar itu kalau dia mengajar nanti Allah melimpahkan rahmatnya. Malaikat mendoakan, seluruh dunia mendoakan kamu, katanya penghuni langit dan penghuni bumi, sehingga ikan di laut, semut di darat mendoakan. Subhanallah, subhanallah. Jadi ini semua insan-insan yang mulia. Ini semuanya kekasih Allah, kekasih malaikat, kekasih Rasulullah. Kita mesti merasakan kita itu disayangi Allah. Kenapa kamu dipilih belajar di pondok? Apa kata Ustaz Abdul Samad? Ustaz Abdul Samad kan ceramahnya di sini dan di Simpampe, katanya anak-anak pondok inilah akan menyelamatkan nanti masyarakat Pasaman Barat, katanya. Terutama yang ada Quran di dadanya ya. Nah, terutama yang ada Quran. Kita ini bukan milik diri sendiri, bukan milik orang tua, kita ini milik Allah. Inna lillah. Kita ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun. Nanti kita akan diambil oleh pemilik. Kita bukan milik kita. Hidup kita bukan milik kita. Tenaga bukan milik kita. Akal bukan milik kita. Semuanya milik Allah. Rabbul alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau bicara tentang Rabbul alamin, makna Rabb itu kalau dalam tafsir mungkin tidak cukup sejam menerangkannya. Belum lagi basmalah ya. Belum lagi basmalah. Kalau kita terangkan satu persatu, kalau ada masa nanti basmalah saja. Buya pernah diminta menyampaikan kalau di sana namanya muhadarah di USU, Universitas Sumatera Utara, yang pendengarnya mahasiswa tentang ilmu terjemah. Buya menerangkan terjemahan basmalah dari segi ilmu terjemahan lebih 2 jam. Menerangkan basmalah saja lebih 2 jam, belum selesai. Sebenarnya ilmu ini sangat luas. Apalagi nanti menerangkan Rabbul Alamin, makna Rabb itu. Kalau terjemahan yang tersebar, Rabb itu katanya Tuhan, itu tidak tepat. Ketepatannya mungkin tidak sampai 10%. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabb itu bukan Tuhan. Tuhan satu dalam makna Rabb. Makna Rabb lebih 10, termasuk Al-Malik, Al-Mudabbir, Al-Muslih, Al-Qayyim, As-Sahib, As-Sayyid, Al-Malik, As-Sahib, Al-Ilah. Ada lebih 10 makna Rabb. Bukan Tuhan. Tuhan satu maknanya, Al-Ilah. Itulah kamu perlu belajar. Kalau kamu tidak belajar nanti sampai kapan dia tidak tahu Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak tahu basmalah, tidak tahu Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu ini sangat luas. Itulah yang belajar di luar negeri, yang belajar di Malaysia, terutama belajar S3-nya ya, S3 khusus tentang Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi semoga anak ini semuanya sehat walafiat.
dan semangat, selalu berzikir, jangan buang masa ya, jangan buang waktu, selalu memanfaatkan waktu. Orang yang suka buang waktu berarti dia sudah lupa tugasnya sebagai khalifah. Kita ini apa? Khalifah. Apa artinya? Petugas. Ada kewajiban, ada tugas. Tugas tadi menyampaikan Islam untuk seluruh dunia. Di kampung kita masih banyak lagi orang yang perlu dibimbing. Kalau masjidnya masih lengang, kata Ustaz Samad, Ustaz Abdul Samad hafizahullah selalu bicara tentang sholat berjamaah ya. Waktu dia bertausiah di depan kantor bupati, katanya orang yang malamnya dia tidak tahajud, orang yang paginya tidak sholat ke masjid, dia itu sudah dikencingi setan telinganya. Katanya memang ada dalam hadis, hadis muttafaq alaih. Dalam hadis muttafaq alaih pernah diceritakan di zaman Rasulullah, sahabat yang tidak datang salat subuh dan tidak bangun tahajud. Lalu kata Rasulullah, zaka rajulun balasyaitanu fi uzunih. Orang itu yang tidak tahajud, yang tidak salat subuh di rumah Allah, telah dikencingi setan telinganya. La ilaha illallah. Jadi kalau kamu belajar, kalau malamnya kena kencing setan, macam mana ilmu mau masuk? Nanti belajar capek belajar, hasilnya tidak maksimal. Kenapa? Tidak tahajud. Pelajar ini wajib tahajud. Baca Quran kalau bisa sejuz 1 hari, 30 hari khatam. Karena Quran itu obat. Quran itu syifa. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Kalau Quran tidak dibaca, tadi Buya dari Simpampe ke sini baca Yasin di jalan, dapat 6 kali Yasin sampai di sini, alhamdulillah. Yasin Al-Quran yang hakim ini kalau minal musallin, dari Simpampe ke sini alhamdulillah dapat 6 Yasin di jalan. Nah, untuk mengubat diri ini. Kalau tidak, kalau kita menempuh panjang hidup tidak ada Quran, tidak ada zikir, nanti hatinya akan dimasuki oleh musuh. Musuh akan beranak bertelur di dalam hatinya, kata ulama. Hati manusia yang lalai akan dikuasai oleh setan iblis. Nah, itu katanya. Ini panjang lagi ceritanya ini. Kalau ikut Buya ini, waktu tidak cukup. Nah, kita dibatasi waktu ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Anak-anak ini semuanya ingat pesan Ustaz Samad, selalu dengar wasiatnya untuk menyelamatkan keluarga dan menyelamatkan kabupaten dan menyelamatkan umat semuanya, insyaallah ya. Jazakumullah khaira. Bila Buya bilang jazakumullah khaira, apa jawabannya? Kalau orang bilang sama kamu jazakallah khair, jawabnya apa? Belum diajar. Itu paling kurang wa jazakallahu khair. Paling kurang pakai wa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jazakallahu khair wa jazakallah, pakai wa dia. Coba jazakumullah khaira. Ada lagi dalam hadis mahabbah namanya. Inni uhibbukum fillah. Kalau di sana dipakai ini di Arab, jawabannya ahabbakallahu allazi ahbabtanilah. Di sana dipakai ini sunnah Nabi. Inni uhibbukum fillah, saya mencintai Anda karena Allah. Kalau tidak, buat apa datang ke sini capek-capek? Karena ingin berjumpa muka, berjumpa badan, dan berjumpa hati, dan saling mengingat nanti. Jadi kalau Buya bilang inni uhibbukum fillah, jawabannya paling kurang minimal ahabbakallah. Inni uhibbukum fillah, saya mencintai Anda karena Allah. Jawabannya semoga Anda juga dicintai Allah. Begitulah. Kalau boleh, greeting seperti ini, doa seperti ini dibudayakan. Ini sunnah Nabi. Sunnah yang kadang-kadang memang sering dilupakan. Nah, kita hidupkan ya. Sekali lagi, jazakumullah khaira. Inni uhibbukum fillah, ahabbakallah. Paling kurang. Tapi jawaban yang sempurnanya ahabbakallahu allazi ahbabtanilah. Baca dalam hadis, ada jumpa nanti itu insyaallah ya. Jadi begitulah segala kelemahan kekurangannya, mohon maaf. Mungkin bahasa Buya juga lebih kepada bahasa Melayu. Nah, kita ini orang Melayu kata Buya nih. Dan semua orang Melayu ini. Jadi mudah-mudahan kita pahami apa yang tadi itu ya. Nanti mungkin akan di-share dengan Buya apa yang dibicarakan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.